Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kali ini, khususnya kelas 11, yaitu materi tentang aktivitas fisik. Ada berbagai macam aktivitas fisik yang mungkin harus kalian ketahui atau harus dipelajari. Ini yang pertama ini kita tentang aktivitas fisiknya itu senam aerobik. Di sini kita jelaskan apa itu pengertian senam aerobik, bentuk gerakan dan rangkaian gerakan senam aerobik. Itu dia. Ada kompetensi dasar menganalisis manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Kemudian menganalisis manfaat jangka panjang dari partisipasi dalam aktivitas fisik secara teratur. Di sini ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu menganalisis, mempraktikkan, merancang manfaat senam aerobik. Di situ ada juga gerak-gerakannya untuk mengetahui. Baik. Adapun sebelum kita masuk ke manfaat tentang aerobik, sebelum kita masuk ke gerakannya, bentuk-bentuk gerakan aerobik ini, alangkah baiknya kita mengetahui tentang senam aerobik atau pengertian dari senam aerobik. Senam aerobik adalah kesegaran jasmani atau latihan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan efisien pemasukan oksigen ke dalam tubuh dengan memadukan, menyelaraskan serangkaian gerakan dan irama musik. Senam ini pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 1970. Kemudian masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980. Dan langsung menarik minat masyarakat Indonesia. Ketika itu namanya masih Vita Aerobik kalau nggak salah, baru sekitar tahun 1990 namanya berubah menjadi aerobik. Pada awalnya, senam aerobik dilakukan hanya untuk kegiatan kebugaran dan rekreasi. Itu dia pengertiannya dan sedikit sejarahnya. Sekarang ada manfaat tentang senam aerobik. Yang pertama itu senam aerobik ini digemari oleh banyak orang karena gerakan yang beragam atau bervariasi, mudah dilakukan, serta memiliki banyak manfaat kesehatan bagi orang yang melakukannya. Yang di sini menguatkan kesehatan dan daya tahan tubuh. Atau daya tahan jantung itu ya. Senam aerobik yang dilakukan secara teratur dapat menjaga kesehatan jantung serta menguatkan daya tahan jantung. Selain itu, senam aerobik juga dapat menstabilkan irama denyut jantung dan melancarkan aliran darah sehingga jantung tetap terpelihara. Yang kedua di sini menguatkan otot. Menguatkan otot ini prinsip yang harus dimiliki jika seorang ingin menambahkan kekuatan otot. Prinsip tersebut mengharuskan otot dilatih dengan beban yang lebih secara terus-menerus dan berulang-ulang. Senam aerobik bisa menjadi pilihan untuk melihat kekuatan otot. Kemudian meningkatkan kelentukan tubuh. Otot memiliki sifat seperti karet, semakin terlatih akan semakin memiliki kelentukan yang baik. Dan D, menurunkan atau mengurangi berat badan. Gerakan senam aerobik yang energi
dan dinamis, dapat membakar lemak dan kalori sehingga jika dilaksanakan secara teratur dapat mengurangi berat badan. Mengendalikan gula darah. Ini sangat bermanfaat, apalagi mengendalikan gula darah. Ini dapat mengendalikan gula darah dan menurunkan risiko tekanan darah tinggi jika dilakukan secara teratur. Itulah senam aerobik. Inilah manfaat-manfaat dari senam aerobik ini. Sekarang meningkatkan energi. Meningkatkan energi, senam aerobik dapat meningkatkan energi karena mampu meningkatkan suplai oksigen ke dalam jaringan jantung. Kemudian meningkatkan mood dan mengurangi stres. Rasa tenang dan sejahtera seorang sangat dipengaruhi hormon endorfin. Berlatih senam aerobik secara teratur dapat membantu mengaktifkan hormon tersebut. Dengan begitu, senam aerobik akan meningkatkan mood seseorang yang melakukannya. Selain senam aerobik juga dapat mengurangi stres yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas yang berat sehari-hari. 2, di sini ada tahapan gerakan senam aerobik. Berikut ada di sini yang A, pemanasan, B, peregangan, C, gerakan inti, dan D, pendinginan. Di sini Bapak menjelaskan satu persatu tentang pemanasan, peregangan, gerakan inti, dan pendinginan. Kalian harus mendengar baik-baik. Di sini tidak ada yang namanya dituliskan, karena jika dituliskan nanti akan semakin mudah untuk kalian cuman melihat. Di sini yang Bapak inginkan kalian mendengar dan melihat, sehingga kalian bisa mengingat apa yang telah Bapak berikan tentang aerobik atau pelajaran-pelajaran atau materi yang sudah Bapak jelaskan. Sebelum berolahraga, apapun jenis olahraganya, hal pertama yang harus kita lakukan adalah yang A ini, pemanasan. Pemanasan adalah cara melatih bagian-bagian tubuh secara bertahap dan mempersiapkan otot-otot untuk melakukan gerakan yang akan dilakukan sesuai dengan olahraga yang dipilih. Gerakan pemanasan dapat disesuaikan dengan jenis olahraga yang akan dilakukan. Itu pun bisa. Dengan melakukan pemanasan yang benar dan cukup, kita tidak akan mudah mengalami cedera, terutama pada jaringan lunak otot, tendon, dan ligamen. Pemanasan juga akan menaikkan temperatur badan dan secara bertahap akan menambah jumlah aliran darah ke dalam otot. Adapun manfaat pemanasan, di sini manfaat pemanasan adalah sebagai berikut. Dengarkan, yang pertama itu menyiapkan tubuh untuk menghadapi latihan yang lebih intensif dan lebih berat. Kemudian, menjaga tubuh dari kemungkinan cedera yang berbahaya, terutama cedera pada fungsi jantung, paru-paru, persendian, dan otot. Kemudian, menaikkan temperatur tubuh secara bertahap, menambah jumlah aliran darah ke otot, menunjang penampilan fisik. Adapun di sini sifat latihan fase pemanasan mudah dilakukan dan bermanfaat. Gerakannya sederhana dan sudah dikenal. Biasanya kalian sudah mengetahui tentang bagaimana gerakan pemanasan, karena setiap kita keluar di waktu normal selalu tidak luput dengan yang dinamakan pemanasan sebelum berolahraga. Jadi pasti kalian sudah mengetahui bagaimana gerakannya, sifat menyeluruh dari atas ke bawah, waktu latihan 10 menit, gerakan tidak memantul atau menghentak. Irama musik tidak terlalu cepat karena kecepatan irama musik akan memengaruhi gerakan. Itu dia. Sekarang kita masuk ke peregangan. Di sini Bapak menjelaskan dulu sedikit peregangan, baru nanti Bapak memberikan manfaatnya.
Setelah melakukan pemanasan, langkah selanjutnya adalah melakukan peregangan. Peregangan dapat dilakukan secara statis atau dinamis. Tanpa melakukan peregangan, otot-otot akan cenderung berkurang kelenturannya, sehingga pada saat harus melakukan gerakan yang lebih keras, otot-otot tersebut akan berkurang kemampuannya untuk menunjang gerakan sepenuhnya. Hal tersebut dapat menyebabkan yang pertama itu cedera. Sekarang manfaat gerakan maksud Bapak manfaat peregangan ini. Yang pertama itu sudah jelas mencegah cedera otot. Yang kedua itu menaikkan kemampuan otot, menambahkan kelenturannya. Ketiga, memperbaiki relaksasi otot. Dan kemudian memperbaiki koordinasi antar golongan otot atau menghindari cedera. Adapun di sini aturan peregangan itu, yang pertama itu dilakukan setelah melakukan pemanasan, dilakukan menyeluruh, terutama bagian otot yang akan dilatih. Misalnya kalian mau bermain sepak bola, otomatis kalian menggunakan peregangan itu dari atas ke bawah, terutamanya itu bagian kaki. Apalagi bagian yang mudah cedera, misalnya di sini ada engkel atau lutut ya. Itu hal-hal yang paling fatal di dalam sepak bola. Misalnya di bulu tangkis, kalian harus melakukan pemanasan itu, yang diperbanyak itu adalah gerakan tangan. Jadi pemanasannya pun di tangan dia. Itu dia. Sekarang kita masuk ke gerakan inti. Apa itu gerakan inti? Gerakan inti ini terbagi 3 fase, yaitu yang pertama low impact aerobic, high impact aerobic, dan mixed impact aerobic. Apa itu low impact aerobic ini? Gerakan diusahakan mulai menuju puncak latihan sehingga kerja jantung, paru-paru, dan seluruh otot diharapkan sudah ada pada titik optimal sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan high impact aerobic ini dapat juga disebut dengan aerobik benturan keras. Benturan keras dimaksud dalam hal ini itu dia gerakan kaki yang mulai melayang atau terlepas dari lantai. Semua gerakan bersifat lompatan karena gerakan kaki berat, gerakan tangan hanya untuk keseimbangan. Yang ketiga itu mixed impact aerobic. Sesuai dengan namanya, gerakan-gerakan pada fase mixed impact aerobic merupakan gabungan senam low impact aerobic dengan high impact aerobic. Itu dia. Sekarang kita masuk ke pendinginan. Ini tahap yang terakhir dari pendinginan ini. Tahap akhir senam aerobik adalah pendinginan atau cooling down. Pendinginan sama pentingnya dengan pemanasan. Saat melakukan pendinginan, Anda akan membantu tubuh yang semula beraktivitas karena latihan menjadi kembali tenang. Misalnya kau latihan fisik atau bermain sepak bola. Selesai bermain sepak bola, kau juga harus melakukan pendinginan. Ini tujuannya untuk membantu tubuh yang semula beraktivitas karena latihan menjadi kembali lebih tenang. Itu dia. Olahraga ini membuat tekanan darah dan detak jantung meningkat. Kemudian pendinginan bermanfaat untuk menurunkan tekanan darah dan suhu tubuh Anda kembali normal. Itu dia manfaatnya. Sekarang di sini bentuk-bentuk gerakan senam aerobik. Yang pertama itu mengatur napas. Gerakan ini bertujuan memproduksi oksigen dalam darah dan menjaga kestabilan kerja jantung. Gerakan ini dilakukan dengan cara menarik napas sebelum mungkin melalui hidung. Misalnya, luruskan tanganmu ke depan, kemudian tarik napas, angkat dia ke atas. Itu dia cara melakukan
mengatur napas. Yang kedua itu melapangkan dada. Gerakan ini bertujuan memperkuat kerja paru-paru. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan mengangkat kedua lengan dengan membukanya ke samping secara horizontal setinggi bahu. Selanjutnya lengan ditutup dan diturunkan lagi. Itu dia. Kemudian gerakan mengayun lengan di atas kepala. Gerakan ini bertujuan memperlancar kerja otak dan pinggang. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan mengangkat kedua lengan dan merentangkannya ke atas. Lalu diliupkan sampai salah satu lengan setinggi bahu dan lengan yang lain tergantung lemas di atas kepala. Sementara itu, pinggul digerakkan ke kanan dan ke kiri. Sangat penting, bahkan harus dilakukan gerakan pemanasan ini. Gerakan aerobik ini untuk melakukan aktivitas olahraga. Keempat itu di sini adalah gerakan mengayun lengan ke samping badan. Gerakan ini bertujuan memperlancar kerja pernapasan dan pinggang. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan merentangkan kedua tangan, kemudian lengan ke depan dan meliupkannya ke samping kanan. Seperti ini dia, secara bergantian. Seperti ini dia. Sekarang gerakan menyilang tangan. Gerakan ini bertujuan menguatkan paru-paru. Cara melakukan gerakan ini ada dengan menyilangkan kedua lengan di depan badan. Mengangkat lurus ke atas kepala, kemudian diturunkan kembali melalui samping badan. Yang keenam itu ada gerakan mengayu tangan di depan muka. Maksud di tangan ke depan. Itu ya. Gerakan ini bertujuan memperlancar kerja pencernaan. Cara melakukan gerakan ini dengan membuka telapak tangan samping badan, buka telapak tanganmu di samping badan. Selanjutnya lengan digerakkan ke belakang samping atas, kemudian turunkan. Sekarang ketujuh, gerakan mengayuh tangan di depan muka. Gerakan ini bertujuan memperlancarkan kerja pinggang. Cara melakukan gerakan ini dengan meletakkan salah satu tangan sejengkal di depan mata. Itu dia. Telapak tangan yang satu menghadap ke bawah dan telapak tangan yang lain menghadap ke atas. Kemudian tangan digerakkan mengikuti gerakan pinggang. Seperti ini dia. Nanti baru tangan ini digerakkan seperti gerakan pinggang, mengikuti gerakan pinggang. Sekarang kita masuk ke gerakan membentang kedua lengan. Gerakan ini bertujuan memperlancar gerakan kerja pernapasan dan peredaran darah. Cara melakukan gerakan ini adalah dengan merentangkan lengan ke samping badan, sering dengan melangkah ke kaki kanan dan kaki kiri. Kaki kanan sering melangkah, kalian juga menggerakkan tangan. Itu dia ya. Sekarang kita masuk ke gerakan rangkaian senam aerobik. Di sini ada contoh pemanasan dan ada juga contoh gerakan peralihan, contoh gerakan inti, dan contoh pendinginan. Tadi itu manfaat-manfaatnya. Sekarang rangkaian gerakannya. Ini contoh pemanasannya. Gerakan kaki itu jalan di tempat 4 kali 8 hitungan. Kemudian gerakan lengan, kedua tangan di pinggang. Hitungannya ini biasanya seperti yang Bapak buat 1-8 ya. Mengangguk tegak, menggelengkan kanan kiri, menengok ke kanan kiri, sikap jalan di tempat dan lengan diayun. Itu hitungannya 1-4 sampai 8. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada bervariasi cara menghitungnya itu. Yang pertama itu kalau 1-8 itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada variasinya Bapak menghitung 1, 2, 3. Kalian menjawab 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4. Itu bisa dikatakan 3 kali 8.
Kalau bisa 4 kali 8. Seperti itu dia. Digerakkan seperti yang Bapak contohkan itu, tentang contoh pemanasan itu mungkin kalian sudah tahu, karena setiap kita mau berolahraga Bapak melakukan pemanasannya. Ya. Sekarang contoh gerakan peralihan. Ini juga dilakukan 2 kali 8 hitungan, gerakan kaki. Berjalan di tempat dimulai dari kaki kanan diangkat setinggi 20 cm. Kemudian gerakan lengan diayun ke depan dan ke belakang. Hitungan 1 sampai 8 yang pertama, jalan di tempat dengan menegakkan kaki kanan, ayunan lengan kiri di depan. Setiap kaki kanan 1, kiri 2, kanan 3, gitu dia. Ini cara-cara menghitungnya. Tidak sembarangan dia cara menghitung pemanasan ini ya. Contoh gerakan inti sekarang. Dilakukan 6 kali 8 hitungan. Hitungan 1 sampai 8 yang pertama. Gerakan mengayun tangan dan mengangkat lutut dengan dan tanpa lompatan. Melompat di tempat dan mengangkat lutut kanan itu hitungannya 1, 3. Hitungan 2, 3, 4. Melangkah kaki kanan depan lutut kaki diangkat. Pokoknya ini bermacam bagaimana cara-cara menghitung dalam pemanasan, gerakan peralihan, gerakan inti pendinginan. Alangkah mudahnya nanti kita pelajari ini ketika normal, bagaimana cara menghitungnya. Tapi mudah-mudahan kalian semua sudah bisa cara menghitung pemanasan ini, karena setiap kita mempelajari tentang setiap kita masuk penjas atau mau berolahraga, saya tidak lupa untuk melakukan pemanasan ini. Itu dia. Cara menghitungnya pun kita bergantian. Yang mana itu cara menghitungnya 1 sampai 8, 4 kali 8, bagaimana itu? Mudah-mudahan sudah Bapak praktekkan. Tapi mari kita sama-sama berdoa supaya pelajaran proses belajar mengajar normal kembali, supaya lebih mudah bagaimana menyampaikan pelajaran ini, menyontohkan untuk kalian, dan kalian menirukan apa yang Bapak sudah contohkan untuk kalian. Itu dia. Jika ada yang salah atau ketikan ucapan dari Bapak minta maaf kepada Tuhan Allah. Bapak mohon ampun. Fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.